Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam adalah Imam Hasan al-Basri. Hasan Basri adalah seorang ulama tabi'in yang sangat mementingkan kehidupan akhirat. Ia adalah seorang ulama sufi yang banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Bila dirunut dari latar belakang keluarganya, Hasan al-Basri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang, melainkan hanya seorang anak dari hamba sahaya milik Zaid bin Sabit. Ayah Hasan Basri bernama Yasar, berasal dari daerah Maisan, pinggiran kota Basra, di negara Irak. Dahulu daerah Maisan ditaklukkan umat Islam pada tahun 12 Hijriah, di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid. Sedangkan, ibunya adalah hamba sahaya milik Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Hasan Basri telah mendapatkan berkah doa dan kasih sayang dari para kekasih Allah. Pernah suatu ketika di masa balita, ia ditinggal bekerja oleh ibunya. Iba melihat Hasan Basri kecil menangis, maka Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menimangnya serta menyusuinya. Begitu juga ketika ia masih kecil, Umar bin Khattab mendoakannya, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Bila dirunut dari sejarah, Hasan Basri lahir di daerah Rabazan, sebuah dataran berjarak 170 km dari kota Madinah, pada tahun 21 Hijriah. Kemudian, ia dibawa keluarganya ke kota Madinah dan menetap di rumah Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik, Hasan Basri memiliki wajah yang sangat tampan. Diceritakan suatu ketika As-Syakbi berpesan kepada Asim al-Ahwal, "Sampaikan salamku kepada Hasan Basri di kota Basra." Asim al-Ahwal kebingungan dan menjawab, "Aku tidak pernah mengenalnya." Maka As-Syakbi menjawab, "Nanti ketika engkau masuk kota Basrah, masuklah dalam masjid kota Basra. Kemudian carilah orang yang paling tampan yang belum pernah engkau temui di sana." Sungguh aku telah melakukan perintah As-Syakbi. Maka aku melihat Hasan al-Basri adalah seorang yang sangat tampan yang dikelilingi oleh murid-muridnya di masjid kota Basra. Hasan al-Basri memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat serta nalar yang sangat tajam. Abu Qatadah al-Adawi mengatakan, "Wajib bagi kalian belajar kepada Syekh ini Hasan al-Basri. Demi Allah, aku melihat Hasan al-Basri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab." Sahabat Anas bin Malik berwasiat, "Wajib bagi kalian belajar kepada Maulana Hasan al-Basri." Maka bertanyalah kepadanya. Kemudian, ada yang bertanya, "Wahai Abu Hamzah, julukan sahabat Anas bin Malik, mengapa engkau menganjurkan kami bertanya kepada Hasan al-Basri?" Anas bin Malik menjawab, "Dia menimba ilmu kepada kami, akan tetapi sekarang kami telah banyak lupa, sedangkan ia masih mengingat ilmu yang kami ajarkan." Selain itu, Hasan al-Basri juga seorang ahli fikih yang sangat hebat. Syekh Yunus bin Ubaid al-Abidi mengatakan, "Kami telah bertemu dengan banyak ulama, dan tak ada yang lebih unggul dan sempurna ilmunya melebihi Hasan al-Basri." Pernah suatu ketika, Imran al-Qasir menanyakan suatu permasalahan dalam ilmu fikih kepada Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri menjawab, "Sebagian ulama fikih menjawab seperti ini, dan sebagian yang lain berpendapat seperti ini." Ketahuilah bahwa seorang ahli fikih sejati adalah seorang yang zuhud di dunia, yang waspada dalam menjaga agamanya, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Yang patut kita teladani dari kehidupan Hasan Basri adalah kesuhutannya. Ia pernah ditanyai tentang masalah pakaian. "Pakaian apa yang paling kamu sukai?" tanya orang-orang. "Yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling hina, menurut pandangan manusia," jawab Hasan Basri. Dari perkataan inilah dapat kita pahami bahwa Hasan Basri sangat enggan dari kemewahan dunia, apalagi kenyamanan, dan tingkah lakunya sangat menjauhkan dari pujian manusia. Hasan Basri tidak pernah memerintah, memberikan nasihat dan anjuran sebelum ia sendiri melakukan dengan ketulusan hatinya, karena selayaknya seorang yang berdakwah di jalan Tuhan harus menjadi panutan sesama. Dan ia juga tidak pernah melakukan larangan sebelum ia sendiri menjauhkan terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hasan memang penuh strategis dalam berdakwah. Lebih dari itu, Hasan Basri adalah orang yang penyabar dan penuh kebijaksanaan. Dikisahkan dahulu, Hasan Basri mempunyai seorang tetangga yang beragama Nasrani. Di atas rumah Hasan Basri oleh tetangga tersebut didirikan kamar kecil. Karena rumah Hasan Basri dengannya jadi satu atap, setiap membuang air kecil selalu menetes ke ruang kamar Hasan Basri. Kejadian ini berlangsung bukan hanya berjalan 1 bulan atau 1 tahun, melainkan 20 tahun.
Akan tetapi Hasan Basri tidak pernah marah-marah dan mempermasalahkannya. Hasan Basri tidak mau membuat kecewa tetangganya, karena Hasan Basri mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Bahkan Hasan Basri menyuruh kepada istrinya untuk meletakkan wadah di kamarnya, supaya air kencingnya tertampung dan tidak berceceran. Ketika Hasan Basri sakit, salah satu tetangganya mengunjungi beliau. Ternyata di dalam rumahnya ada wadah yang digunakan untuk menampung kencing. Setelah diperiksa wadah yang ada di dalam kamar Hasan Basri tersebut, ternyata merupakan tetesan air kencing yang berasal dari atas kamar kecil yang berada di atas rumahnya. Setelah ditanya, "Sejak kapan engkau bersabar dengan tetesan air kencing ini?" tanya si tetangga tadi. Hasan Basri diam saja tidak menjawab. Mungkin Hasan Basri tidak mau membuat tetangganya tidak enak. "Hasan, katakanlah dengan jujur, sejak kapan engkau bersabar dengan air kencing ini?" tanya tetangganya. "Jika kau diam saja dan tidak mau berterus terang, aku akan merasa tidak enak," ungkap tetangga Nasrani tadi. Akhirnya dengan berat hati, Hasan Basri mau menjawab juga. "Selama 20 tahun, jawab Hasan Basri, mengapa engkau diam saja dan tidak mempermasalahkan ini?" tanya tetangga tadi. Akan tetapi Hasan menjawab, "Aku tidak ingin mengecewakan tetanggaku. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya." Ketika itu pula lah ia masuk Islam berbondong-bondong bersama keluarganya. Ternyata Hasan Basri penuh dengan keteladanan. Ia tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam, akan tetapi yang paling dianjurkan oleh beliau, sikap ramah, lemah lembut, penuh dengan pengertian dan kebijaksanaan, yang bisa mengantarkan ketertarikan kepada orang yang di luar Islam untuk mengikuti agama Islam. Dalam riwayat lain, dikisahkan pada suatu hari, ada seorang ulama ahli tafsir yang berkenamaan Abu Amr, sedang memberikan pengajiannya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang untuk mengikuti pengajian tersebut. Abu Amr sangat-sangat terpesona dengan wajah pemuda tadi. Pada saat itulah, apa yang dimiliki Abu Amr, yaitu ilmu Al-Quran, telah hilang dari ingatannya. Abu Amr dengan penuh gelisah dan penyesalan mengadu kepada sang imam, Hasan Basri. "Setiap kata dan huruf Al-Quran telah hilang dari ingatanku." Kemudian Hasan Basri berkata, "Sekarang ini musim haji, pergilah ke tanah suci dan tunaikanlah ibadah haji. Setelah itu pergilah ke Masjid Kaif. Di sana akan ada seseorang yang sangat tua. Janganlah engkau langsung menemuinya, tapi tunggulah sampai keasikan ibadahnya selesai. Setelah itu barulah engkau mohon doa padanya." Abu Amr menuruti perkataan Hasan Basri. Setelah berhaji di tanah suci, ia pergi ke Kaif. Ternyata di sana ada seorang lelaki tua beserta beberapa orang yang sedang mengelilinginya. Tak berjarak beberapa kian muncullah seseorang yang berbaju putih bersih datang kepada sekumpulan orang tersebut dan berbincang-bincang. Setelah beberapa kemudian, pergilah mereka semua. Hanya tinggallah orang tua yang hanya sendirian. Kemudian Abu Amr menemuinya dan mengucapkan salam, "Dengan nama Allah tolonglah diriku ini." Kata Abu Amr menerangkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Seketika itu, ia menengadahkan dan menundukkan kepalanya untuk mendoakan Abu Amr. Abu Amr berkata, "Semua kata dan huruf Al-Quran telah kuingat kembali." Lalu ia sujud terima kasih kepadanya. "Siapakah yang menyuruhmu untuk datang kepadaku?" tutur orang tua tadi. Abu Amr menjawab, "Hasan Basri." "Kalau orang-orang sudah mempunyai imam seperti Hasan, mengapa Hasan mencari imam seperti aku?" tutur orang tadi. "Ternyata Hasan telah membuka selubung tentang diriku. Sekarang aku akan membuka siapa Hasan Basri sebenarnya." Seorang laki-laki yang berbaju putih yang telah datang kemari setelah salat asar tadi, dan orang yang pertama meninggalkan tempat ini, ia adalah Hasan Basri. "Setiap hari sesudah salat asar ia datang kemari untuk berbincang-bincang denganku. Setelah selesai berbincang-bincang denganku, ia segera pergi ke Basra untuk menunaikan salat maghrib di sana. Kalau sudah mempunyai imam seperti Hasan Basri, mengapa masih mencari imam seperti diriku? Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."